Renungan Firman Tuhan, Lukas 10 ayat 25-31. Kemudian berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 26. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." 28. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." 28. Kemudian salah seorang ahli Taurat, yang mendengar pertanyaan dan jawaban Yesus dan orang-orang Saduki dan mengetahui bahwa Yesus memberikan jawaban yang benar kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Perintah manakah yang paling penting?" 29. Jawab Yesus, "Perintah yang pertama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Allah adalah Allah kami, Allah itu Esa." 30. Kasihilah Allah, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam dunia bisnis, suatu kali seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang hukum yang terutama. Yesus menjawab bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Hukum ini, atau The Great Commandment, dicatat sebanyak 3 kali oleh 3 penulis yang berbeda dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ini menunjukkan seberapa pentingnya hukum ini, dan bahkan disebutkan sebagai hukum yang terutama. Hukum yang terpenting di antara semua hukum-hukum yang ada. Pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama, khususnya bagi kita yang adalah seorang pengusaha ataupun profesional dalam dunia bisnis, yaitu, bagaimana cara saya menghidupi hukum ini dalam aktivitas bisnis atau pekerjaan saya sehari-hari? Dunia yang kita hidupi memiliki kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan dengan segala cara. Namun, baik orang percaya maupun tidak, termasuk diri kita sendiri, Kasih dalam dunia bisnis uang berkata, "Jangan memberi kepada orang supaya kamu hidup, tapi kasih." Berkata, "Kasihlah sesama manusia, maka kamu akan hidup." Manakah kamu pilih, uang atau kasih? Semua orang mengharapkan produk dan jasa yang terbaik, sesuai dengan harga yang dibayar. Bahkan, kepuasan seseorang bergantung pada nilai tambah di atas. Ekspektasi orang tersebut, semakin tinggi nilai tambah, semakin tinggi juga kepuasan seseorang. Mengasihi orang lain, seperti mengasihi diri sendiri. Berarti semua hal yang saya inginkan untuk diri saya adalah hal pertama yang akan saya berikan kepada orang lain. Dalam dunia bisnis, ada istilah the silver bullet, yaitu apa yang tidak ingin orang lain lakukan kepada kita, jangan lakukan kepada orang lain. Dengan kata lain, kita ada di posisi bertahan defense. Sekilas mirip dengan firman Tuhan, tetapi esensi dan implikasinya sangat berbeda. Karena kita perlu menyadari bahwa kasih akan selalu ada di posisi menyerang offense. Kasih selalu memberi, dan memberi dengan berlimpah. Usaha dan aktivitas yang kita lakukan perlu berfokus pada pemikiran, apa yang pertama-tama bisa saya berikan kepada orang lain, bukan apa yang orang lain bisa berikan kepada saya. Jika kita memulai bisnis, karir kita dengan berfokus pada memberi, semua peraturan, hukum yang lain bisa ditambahkan dan dibangun di atas fondasi ini.
Sebaliknya, jika usaha kita berdasarkan pada pemikiran mengambil, maka hukum, peraturan sebaik apapun tidak akan bisa dibangun dan bertahan lama. Renungkan apa yang bisa Anda berikan kepada orang lain melalui bisnis, karir Anda. Jika belum ada, langkah apa yang akan Anda lakukan setelah ini? Mari kita berdoa. Tuhan, ketaatan adalah salah satu cara aku dapat menunjukkan imanku kepadamu. Ajarilah aku untuk menjadi lebih patuh. Penuhi hatiku dengan kasih sempurnamu. Ajari aku bagaimana mempersembahkan setiap bagian dalam hidupku, hati, jiwa dan kekuatan kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Jika Anda butuh waktu bersama Tuhan, kami akan berikan motivasi untuk menguatkan iman lewat ayat-ayat firman Tuhan yang Anda butuhkan untuk dekatkan diri kepada Tuhan. Lewat YouTube channel Paulus yang Motivasi, Anda dapat menikmati bermacam edukasi sebagai motivasi yang Anda butuhkan lewat firman Tuhan. Dan harapannya, Anda bisa dikuatkan iman dan lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih telah hadir bersama kami lewat channel YouTube Paulus ya, AN Gagayu. Motivasi, Tuhan Yesus memberkati.